Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Megawati Soekarno Putri tiba-tiba saja bilang, dia akan menampar pria memble. Dengan keras dia berseru, laki-laki yang memble itu saya tamparin semua. Apa maksudnya? Ya nggak jelas juga. Dia menyampaikannya saat berpidato di acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, di mana dia menjadi ketua Dewan Pembinanya pada 10 Agustus yang lalu. Acaranya sendiri sih sangat serius. Expose naskah sumber arsip Dasar Negara 2, masa reses dan sidang kedua BPUPK 10-17 Juli 1945. Jadi apa hubungan antara sumber arsip, pria memble, dan BPIP? Memang tidak jelas, karena keseluruhan pidato Megawati itu sendiri, maaf ya, tidak jelas. Saya belum lama ini memberi masukan pada Presiden Prabowo bahwa dia sebaiknya berpidato dengan menggunakan naskah yang disiapkan timnya dengan terencana dan berhati-hati. Usulan serupa sekarang bisa saya sampaikan kepada Bu Mega. Bu Megawati adalah orang penting di Indonesia. Apa yang Ibu katakan akan berpengaruh. Karena itu Ibu perlu mempersiapkan setiap ucapan yang Ibu sampaikan kepada publik, termasuk saat berpidato. Pidato Ibu Mega kali ini berlangsung lebih dari 1 jam. Kalau Anda tertarik, Anda bisa menyaksikannya di kanal BPIP. Tapi terus terang, kalau Anda menyaksikannya, saya yakin Anda juga akan mengalami kesulitan menangkap apa yang sebenarnya Bu Mega ingin sampaikan. Dia sebenarnya bawa naskah pidato, tapi naskah pidato itu hampir-hampir tak dia baca dengan seksama. Dia lebih banyak berimprovisasi tanpa arah yang jelas. Dia bicara soal kunjungan Duta Besar Iran ke tempatnya. Dari cerita soal dubes, Megawati melompat ke belakang jauh ke tahun 1955. Konferensi Asia Afrika di Bandung diikuti 29 negara dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Lantas ada pula soal kejaksaan. Dia juga bicara bahwa manusia Indonesia yang baik tidak cukup hanya pintar secara akademis. Menurutnya diperlukan 4 kualitas, intelligence, courage, conviction, dan konsistensi. Dia kemudian bicara mengenai politik praktis dan posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Sampai akhirnya klimaks pidato itu ada di kalimat, laki-laki yang memble itu saya tamparin semua. Setelah kalimat itu, nada bicara Megawati berubah jadi personal. Tiba-tiba lain sama sekali. Ia cerita soal masa kecilnya, mengaku dulu ingin menjadi laki-laki, sambil tertawa kecil di depan hadirin. Sangat sulit untuk menangkap apa yang sebetulnya ingin dia sampaikan. Di sana-sini dia juga bahkan menangis. Tapi jujur saja, ini bukan kali pertama Megawati menangis sambil menantang lawan bicaranya secara langsung di depan kamera saat pidato di forum resmi. Pada Agustus 2021, ia pernah menangis saat memberi sambutan virtual dalam acara internal partai soal Presiden Jokowi yang dihina dengan sebutan kodok, sampai dia menantang para pengkritiknya, datang berhadapan jantan kamu. Pada momen 2021 itu sasarannya jelas, yaitu orang-orang yang membuli Jokowi lewat media sosial. Di BPIP kali ini sasarannya justru kabur. Kadang tertuju ke kader partainya sendiri, kadang ke pihak yang tak pernah disebut namanya, kadang malah ke sejarah masa lalu yang sangat personal. Padahal dalam pidato kali ini sebenarnya ada beberapa hal yang jauh lebih penting untuk dibahas serius. Megawati misalnya sempat menyinggung soal 1 juta orang pintar di Indonesia yang saat ini menganggur. Dan dia khawatir negara lain akan merekrut mereka lebih dulu ketimbang Indonesia sendiri. Dia juga menyinggung menu program makan bergizi gratis yang menurutnya kurang mencerminkan keragaman kuliner daerah dari Sabang sampai Merauke. Ada juga bagian saat dia berkata, kita sudah 81 tahun merdeka, kalau nggak dipelihara merdekanya lalu gimana? Sambil mengenang pemikiran Bung Karno di masa mudanya. Tapi semua topik penting itu menghilang karena Bu Mega bicara soal menampar pria memble tadi. Dan ini bukan sesuatu yang sama sekali baru pada Megawati. Dalam pidato publik sebelumnya pun pola serupa terlihat. Dia sering memulai dari tema formal, kemudian masuk ke pengalaman pribadinya sebagai anak Bung Karno, pengalaman jadi presiden, percakapan dengan pejabat tertentu, cerita keluarga, lalu kembali ke tema kebangsaan. Misalnya dalam acara BPIP beberapa tahun yang lalu mengenai stunting,
Pembicaraannya juga bergerak dari bonus demografi dan stunting ke pengalaman pribadinya sebagai anggota DPR, wakil presiden, presiden, konflik daerah, percakapannya dengan Andika Perkasa, dan seterusnya. Apakah ini terjadi karena faktor usia? Well, saya pikir ada beberapa penjelasan yang lebih masuk akal. Pertama-tama soal bicara tanpa naskah yang sudah saya sebut tadi. Tanpa naskah, kontrol terhadap struktur jauh lebih rendah. Jadi problemnya mungkin bukan pada kemampuan membentuk gagasan, tapi pada cara mengorganisasikan gagasan ketika berbicara spontan. Kedua, Megawati itu memang seorang tukang cerita, seorang storyteller yang sangat suka bicara soal kehidupan dirinya. Otoritas argumennya sering dibangun melalui pengalaman. Saya pernah jadi presiden, saya anak Bung Karno, saya bicara dengan Prabowo, saya mengalami ini, saya mengatakan itu. Karena pengalaman pribadi menjadi perangkat retorika utama, setiap isu mudah membuka pintu menuju cerita lain. Ketiga, hampir tidak ada tekanan waktu atau disiplin format terhadap dirinya. Dia bicara terus tanpa ada yang berani menegurnya. Kalau saja ada moderator yang mengingatkan, pidatonya saya duga akan lebih terstruktur. Tapi justru kontrol itu yang tak ada, sehingga bisa sangat dipahami Bu Mega memiliki kesadaran akan posisi yang berbeda dari orang-orang lainnya. Dia itu mantan presiden, ketua Dewan Pengarah BPIP, dan ketua umum sebuah partai besar. Dalam lingkungan seperti itu, sangat sedikit orang yang akan mengatakan, "Ibu, mohon kembali ke pokok pembicaraan." Status itu justru dapat mengurangi mekanisme feedback yang biasanya mendisiplinkan seorang komunikator. Megawati sekarang berusia 79 tahun. Pada usia lanjut memang secara umum dapat terjadi perubahan dalam processing speed, working memory, dan kemampuan mempertahankan organisasi ujaran yang panjang. Tetapi pidato yang berputar-putar sama sekali tidak cukup untuk menyimpulkan adanya gangguan kognitif. Karena itu dalam pandangan saya menjadi sangat penting orang-orang di seputar Bu Mega dengan berani turut mengontrol sang pemimpin. Harus dikatakan kekuasaan dan senioritas kadang-kadang memang menurunkan kualitas komunikasi seseorang pemimpin karena lingkungan berhenti memberikan koreksi. Semakin tinggi seseorang berada dalam hierarki, semakin sedikit orang yang berani mengatakan, "Pesan ibu sebenarnya bagus, tapi terlalu banyak topik, Bu. Apa perlu ibu bicara soal pria yang memble? Hapus cerita ini, MBG juga mungkin tidak perlu masuk lah, Bu. Tutup dengan satu kalimat yang kuat," dan seterusnya. Seorang pemimpin dan komunikator besar tetap butuh editor. Pemimpin yang sangat berpengalaman pun membutuhkan lingkungan yang berani memberi umpan balik. Tanpa itu pengalaman dan status justru dapat menghasilkan overconfidence, keyakinan berlebihan dalam komunikasi. Karena itu saya kira kritik yang paling adil terhadap pidato Mega ini bukan Megawati kayak udah tua sehingga bicaranya kacau. Buat saya Megawati sebenarnya masih punya banyak gagasan dan cerita yang menarik. Tapi pidato spontan yang terlalu panjang dan asosiatif membuat gagasan-gagasan itu kehilangan daya pukul karena pendengar akan kebingungan menemukan benang merahnya. Jadi persoalannya bukan kekurangan isi. Persoalannya adalah terlalu banyak isi tanpa arsitektur pesan yang cukup kuat. Begitu ya, Bu? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat.